Nah, kita berjumpa lagi di channel Barusman. Cara mengobati penyakit stroke dan jantung, saudara-saudara, ya. Untuk mengobati stroke dan jantung, nah ini bahan-bahannya ada, sudah ditampilkan di depan kita, yaitu satu serai kira-kira 4 biji, kemudian sepotong lengkuas, dan ketiga 4 lembar daun sirsak, teman-teman, ya, untuk mengobati stroke dan jantung. Cara ini sangat ampuh untuk mengobati stroke dan jantung. Nah, cuma harus tahu juga pantangan-pantangannya, teman-teman, ya. Meskipun ada obatnya, kalau pantangannya juga dihajar, dimakan, nggak bisa menahan diri, wah, bagaimana mau dikatakan mau sembuh, teman-teman. Untuk mau sembuh harus berani bayar harga, teman-teman, ya. Ya, kalau mau sembuh harus berani bayar harga. Nah, ini kita akan mulai cara mengobati penyakit stroke dan jantung, karena ini satu jalan, teman-teman. Jantung dan stroke ini sangat sejalan dia, jadi harus dua-duanya diobati, teman-teman, ya. Ya, nanti di akhir video kita ini akan kita beritahu juga pantangan-pantangan, teman-teman, dan saran-sarannya supaya bisa sembuh, teman-teman. Karena pantangan yang nggak dilakukan dan saran-saran juga tidak akan mungkin bisa sembuh, teman-teman, ya. Nah, saudara-saudara, ya, ini sudah nampak ada 4 lembar, ya. Kita masukkan pertama ke dalam baskom kecil, ya. Ya, teman-teman, ada 4 lembar kita masukkan ke dalam. Kemudian lingkuasnya kita keprak, ya, teman-teman. Kita keprak, ya. Nah, kita keprak. Setelah kita keprak, kita masukkan ke dalam, ya, teman-teman, ya. Ya, kemudian serainya pun kita keprak, teman-teman, ya. Kita keprak, ya. Kita keprak, teman-teman. Ya, kita keprak. Setelah itu serainya akan kita gulung, teman-teman, ya, baru dimasukkan ke dalam, teman-teman. Ya, kita gulung, teman-teman, serainya, ya, supaya bisa muat ke dalam, teman-teman. Ya, kita gulung. Ya, 1, ya, 2. Ini tadi yang sudah dikeprak tadi, ya, teman-teman. Kita putar, ya, kita gulung lintir, ya, ke dalam, ya, teman-teman. Oke, supaya bisa masuk, teman-teman, ke dalam, ya, teman-teman. Ya, semua bahan-bahannya sudah kita masukkan ke dalam, ya, teman-teman, ya. Kemudian kita masukkan airnya, teman-teman, ya. Ya, airnya kira 4 gelas, teman-teman. 1, ya, 1, 2, 3, 4, teman-teman, ya. Nah, setelah kita masukkan, teman-teman, airnya, baru kita rebus, ya, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita rebus, teman-teman, ya. Ya, kita rebus, teman-teman. Ya, setelah kita rebus dan kita tutup, teman-teman, ya, biar lebih cepat mendidih dan uapnya turun ke dalam, teman-teman, ya. Kita tutup, teman-teman. Nanti airnya kira-kira tinggal setengah, teman-teman, ya. Ya, ini sekarang kita tutup, teman-teman. Nah, teman-teman, ya,
memasak serainya tadi, ramuan tadi itu harus diperhatikan apinya ya teman-teman ya. Apinya harus kecil teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Nah, harus diperhatikan apinya supaya keluar minyak-minyaknya teman-teman ya. Dan kemudian harus diperhatikan warna serainya teman-teman ya. Nah, ini sudah bisa masak dan bisa dimatikan ya teman-teman. Nah teman-teman ya, setelah direbus tadi, air rebusan tadi setelah disaring dan dimasukkan ke dalam 2 gelas ya teman-teman. Nampak ya di depan kita air rebusan tadi sudah kita taruh ke dalam 2 gelas dengan saringan tadi teman-teman ya. Nah, cara penggunaannya teman-teman ya harus diperhatikan cara penggunaannya. Kenapa 2 gelas ya teman-teman? Satu pagi hari ya, pagi hari setelah sarapan ya teman-teman. Kemudian malam hari ketika mau tidur, ketika mau istirahat teman-teman. Kenapa malam hari teman-teman? Karena pada malam hari aktivitas kita kan sudah nggak ada lagi teman-teman ya. Namanya kita beristirahat, aktivitas sudah nggak ada lagi. Jadi makanan-makanan yang kita makan tentunya nggak semuanya habis terbakar teman-teman ya. Semuanya nggak habis terbakar. Oleh karena itu kita minum pada malam hari menjelang tidur supaya makanan-makanan yang nggak habis terbakar tadi dinetralisir teman-teman ya. Dinetralisir oleh minuman tadi teman-teman ya. Dengan demikian pada waktu pagi akan terasa badan lebih segar teman-teman ya. Kenapa demikian teman-teman? Ini pengalaman admin sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini pengalaman admin sendiri. Kemudian penggunaannya teman-teman, minumnya 1 minggu 3 kali ya teman-teman. 1 minggu 3 kali ya. Boleh Senin, Rabu, Sabtu, pagi dan sore ya teman-teman. Caranya seperti tadi dan diperhatikan juga apinya ya teman-teman. Nah, kemudian lagi ada juga yang harus diperhatikan pantangan teman-teman ya. Karena kalau kita mau sembuh itu kan tadi sudah disebutkan ya, harus berani bayar harga. Maksudnya bukan pakai uang ya teman-teman. Bayar harga itu maksudnya ada juga pengorbanan perasaan ya teman-teman. Contoh teman-teman ya, yang untuk terutama untuk sakit jantung ya, jantung teman-teman. Nah, juga stroke ya. Jadi makanan itu harus direbus. Tentunya yang biasa makan enak-enak, kenapa terjadi stroke? Karena tentunya kelebihan makanan ya, gizi, kolesterol ya. Kolesterol akibat lemak-lemak yang dimakan itu tidak habis terbakar ya, sehingga menumpuk di dalam darah ya. Nah, oleh karena itu bayar harga tadi teman-teman harus direbus. Tentunya tidak enak teman-teman. Begitulah ya. Kita harus belajar dengan orang di Eskimo teman-teman. Orang Eskimo itu makan nggak direbus, nggak dimasak teman-teman, mentah ya. Mentah dia bisa makan teman-teman. Itu ala bisa karena biasa teman-teman ya. Nah, itu tadi bayar harganya ya teman-teman. Kalau benar-benar mau ingin sembuh ya harus berharga. Hidup ini adalah pilihan ya. Kalau kita niat mau sembuh ya dijamin ya teman-teman akan nanti pengguna sendiri akan merasakan ya seperti yang admin katakan tadi teman-teman ya bayar harga. Jadi makanan direbus, ikan direbus teman-teman ya, pakai bawang ya, pakai bumbu-bumbu yang asli ya, nggak apa-apa, itu bagus ya teman-teman ya. Ikan direbus dan garamnya sedikit sekali teman-teman, bila perlu nggak pakai teman-teman ya. Kalau nggak pakai tensi itu langsung segera turun teman-teman ya, 3 hari ya kalau nggak salah dijamin turun lah ya. Kemudian rebus-rebusan juga nggak usah pakai santan sayurnya teman-teman ya. Jangan coba-coba pakai santan teman-teman, namanya kita sudah tensi tertinggi ya, stroke, jantung lagi ya, pembengkakan jantung ya, karena nggak aliran darah nggak lancar, jantung memompa ya nggak sanggup dia memompa, karena nggak lancar balik dia kena lah ya, bengkaklah jantungnya teman-teman ya. Oleh karena itu berani bayar harga dan
rebus-rebusan ya teman-teman. Ya, nggak enak teman-teman ya, sangat nggak enak. Itulah dia, hidup ini adalah perjuangan teman-teman ya. Jadi semuanya harus rebus-rebusan. Untuk sementara tidak boleh makan daging, udang ya. Udang nggak boleh ya, kerang nggak boleh, yang kolesterol ya teman-teman ya. Tapi kalau setelah 1 minggu ya, ya teman-teman yang sakit minum obat ini, ramuan ini, boleh sedikit teman ya, sedikit. Untuk apa? Supaya ya merasakan apanya lah sedikit ya, supaya kita nggak gimana kan, nggak ngiler lah katanya ya. Ya supaya nggak tertekan lah perasaan itu ya, sedikit aja, mencicipi aja ya teman-teman. Jadi semuanya harus dibatasi teman-teman ya, namanya kalau sudah sakit baru gitulah, dia harus dibatasi ya. Nah jadi daging-daging yang mengandung kolesterol, kepah, kerang nggak boleh ya, udang ya, jangan coba-coba disentuh teman-teman ya kalau mau sembuh teman-teman ya. Kemudian sayur-sayuran pun direbus ya. Nah, sanggup teman-teman ya, mudah-mudahan ya teman-teman akan cepat pulih ya teman-teman. Satu lagi teman-teman harus diperhatikan, harus juga bagi yang jantung senam teman-teman ya. Senam, jantungnya kan sudah semakin lemah, harus senam. Tentunya terasa capek, nggak apa-apa ya, jangan dipaksa ya. Senam aja, senam tempat, jalan sedikit ya setiap hari ya. Jam 5 pagi jalan ya, jam setengah 6 boleh jalan ya, harus walaupun terasa capek, tapi nggak boleh dipaksa ya. Orang sehat saja teman-teman kalau nggak bergerak-bergerak akan lumpuh teman-teman ya. Nah begitu. Jadi kalau yang sakit jantung terutama ini agak khawatir deh ini kan ya, karena melangkah sedikit 5 langkah aja pun sudah terasa letih ya. Bisa stres dia ya. Nggak perlu stres ya teman-teman ya, nggak perlu ya. Hadapi aja dengan santai ya, tenang ya. Ya, nggak perlu stres. Senam tiap hari ya, cabut rumput ya, semangat, hidup semangat teman-teman. Gak usah khawatir teman-teman ya. Khawatir itu bukan makin baik, makin parah yang ada ya. Senam ya, olahraga ya, terus juga bekerja ya pelan-pelan, tokok-tokok sana tokok sini, pakai patuk ya, jalan ya, jalan 1 kilometer 2 kilometer ya, makin lama teman-teman akan makin sehat ya teman-teman ya. Penuh semangat ya teman-teman, selamat mencoba ya. Admin yakin ya akan segera sembuh ya teman-teman ya. Ya selamat mencoba teman-teman.